Teman-teman tahu apa yang paling berbahaya dari negara demokrasi? Jawabannya bukan hoax, bukan pula serangan fajar atau money politics, tetapi sesuatu yang bergerak secara halus mengatasnamakan kebaikan, lalu mengeksploitasi kemiskinan rakyat untuk melancarkan aksi politik mereka. Mungkin teman-teman pernah ngerasain di tahun-tahun menjelang pemilu, hari-hari menjelang pemilu banyak sekali bantuan yang didistribusikan. Bantuan sosial, beras, uang tunai, dan sebagainya. Mungkin itulah yang kita sebut sebagai klientelisme politik. Apa itu? Sebelum itu, buat teman-teman yang belum kenal gue, kenalin gue Sahrudin Jalani, salah satu seorang konten kreator pemula yang hari ini terus bersuara berkaitan dengan perpolitikan hari ini, berkaitan apa yang terjadi hari ini di lingkungan sosial politik kita. Dan ini adalah konten pertama gue di kanal Storyword. Selamat menonton. Jadi ceritanya, gue baru aja membaca salah satu jurnal dari Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul Political Clientelism in President Elections, Voting Behavior, and Social Assistance. Disclaimer dulu, mungkin konten ini tidak relevan dengan hari ini yang kita sudah melewati tahun pemilu 2024, tetapi saya pikir ini sangat berguna untuk mempersiapkan diri kita menuju pesta demokrasi di tahun 2029. Oke, apa itu klientelisme politik? Dari yang saya pelajari, klientelisme politik adalah praktik yang secara fundamental berbahaya bagi negara demokrasi karena mengeksploitasi kemiskinan rakyat untuk pemilu. Sederhananya, klientelisme ini adalah bentuk lain dari jual beli suara antara pemilih dan kontestan politik, yaitu ketika politisi merekrut tenaga kerja di sektor pemerintahan atau pengeluaran di sektor publik untuk mendapatkan dukungan politik. Sangat berbahaya, bukan? Scott mendefinisikannya sebagai persahabatan taktis antara individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi, yang kita sebut sebagai patron, menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang ia miliki, lalu menawarkan perlindungan atau manfaat kepada individu dengan status ekonomi yang lebih rendah atau kita sebut sebagai klien. Klientelisme ini tidak hanya terbatas di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya. Klientelisme bahkan meluas hingga ke tingkat paling bawah, yaitu pemilihan kepala desa. Dengan kata lain, klientelisme politik terjadi di semua tingkatan pemilih, baik itu pemilu, pilkada, atau pilkades. Artinya, praktik ini sudah mengakar dari puncak kekuasaan hingga akar rumput. Sebenarnya fokus utama jurnal yang saya pelajari itu adalah membahas studi kasus Pilpres 2024. Di sana bagaimana kemudian kita melihat evolusi klientelisme yang unik dan sangat berbahaya. Kenapa unik? Ya karena klientelisme di tahun 2024 dilakukan oleh presiden petahana, bukan untuk dirinya, melainkan untuk putranya yang menjadi calon wakil presiden. Itu adalah kombinasi yang sangat mematikan bagaimana klientelisme politik dan politik dinasti. Pertanyaannya sekarang, kenapa bansos begitu sangat efektif? Perlu kita ketahui bahwa bantuan sosial adalah instrumen yang paling umum digunakan dalam klientelisme politik. Hal ini dikarenakan kondisi sosial ekonomi pemilih. Jadi apa saja faktor utama dari klientelisme politik? Yang pertama adalah faktor momentum politik atau waktu penyaluran. Bantuan kemudian disalurkan selama masa kampanye dan menjelang hari pencoblosan. Ini memastikan bantuan selalu diingat pemilih saat mereka memasuki bilik suara. Kemudian faktor yang kedua adalah personalisasi program. Bansos disalurkan langsung oleh presiden petahana pada saat itu, memberikan keyakinan kuat kepada penerima bansos bahwa bantuan itu datang dari individu, bukan dari birokrasi negara atau bantuan dari negara. Sederhananya orang ngerasa bahwa ini tuh bantuan dari seseorang yang berikan bantuan, padahal bantuan tersebut adalah merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menyalurkannya kepada masyarakat. Kemudian faktor yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Penyaluran bansos bertetapan dengan kesulitan ekonomi masyarakat, di mana masyarakat pada saat itu membutuhkan solusi jangka pendek seperti dampak El Nino dan kenaikan harga beras. Faktor yang terakhir adalah bentuk bantuan. Bansos diberikan dalam bentuk uang tunai dan kebutuhan pokok pada saat itu. Ini adalah gratifikasi yang berwujud langsung memenuhi kebutuhan hidup, sehingga menciptakan perasaan berhutang budi. Itulah 4 faktor kunci dari klientelisme politik. Yang pertama adalah faktor momentum politik, personalisasi program,
kondisi ekonomi masyarakat, dan bentuk bantuan. Direktur Eksekutif Opini Politik Indonesia mengklaim bahwa bantuan sosial presiden pada saat itu memiliki dampak yang jelas pada hasil pemilu. Dan dampaknya itu ternyata nyata. Survei menunjukkan 27,92% penerima bansos mengaku bahwa pilihan politik mereka dipengaruhi oleh bantuan yang diterima. Angka itu sangat cukup penentu potensi kemenangan. Meskipun demikian, bantuan sosial yang diterima para pemilih bukan satu-satunya faktor yang membentuk perilaku pemilih selama pemilu. Beberapa faktor lain juga berkontribusi, diantaranya faktor hubungan dengan sosial, ekonomi, dan kondisi politik pemilih di Indonesia. Banyak pakar mengatakan bahwa pemilih Indonesia sebagai pemilih mengambang. Pemilih Indonesia itu tidak loyal terhadap pilihan mereka atau kandidat dari sebuah partai politik tertentu. Pemilih kita bisa saja berubah suatu waktu, dan itu mudah sekali untuk dipengaruhi. Klientelisme politik adalah masalah yang sangat serius karena memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat. Implikasinya yang terjadi adalah korupsi pada kebijakan publik, mengubah status bantuan sosial menjadi senjata politik. Maka tugas kita menuju 2029, KPU dan Bawaslu harus memperketat peraturan yang mencegah penggunaan bansos untuk kepentingan elektoral pejabat petahana. Dan tugas kita sebagai pemilih adalah menuntut akuntabilitas program publik. Jangan biarkan hak sosial menjadi senjata di tangan para elit. Karena klientelisme bisa diatasi hanya jika pemilih sadar. Klientelisme mungkin lebih halus dari politik uang, tetapi sama bahayanya, sama-sama menghancurkan negara demokrasi. Itu saja dari saya. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat.